Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Renungan 79 dan terus mengalami pertumbuhan iman. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ayat pokok kita pada hari ini adalah diambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ya puji Tuhan, untuk renungan pada hari ini saya beri judul adalah bersenjatakan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Latar belakang dari ayat ini adalah, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini itu menceritakan tentang seseorang Raja Hizkia. Ia adalah salah satu Raja Yehuda yang paling setia dan paling taat kepada Tuhan. Ketika Hizkia ini menjadi raja, keadaan rohani bangsa-bangsa Yehuda, bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam masa yang tidak baik-baik saja, atau mengalami masa merosot rohani. Selama bertahun-tahun bangsa ini itu hidup di dalam penyembahan berhala. Dan banyak orang yang tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam waktu yang sama mereka juga mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah hal pertama yang dilakukan Hizkia ketika menjadi raja, yaitu adalah melakukan pembaruan rohani. Kita bisa lihat di ayat yang keempat. Ia menjauhkan atau menyingkirkan tempat-tempat penyembahan berhala. Ia merobohkan tugu-tugu berhala, ia menebang tiang-tiang berhala, bahkan ia juga menghancurkan ular tembaga yang dahulu itu dibuat Musa, karena benda itu telah berubah fungsi, yaitu benda itu menjadi tempat bangsa Israel itu untuk menyembah. Dan Raja Hizkia ingin membawa bangsa Israel itu untuk kembali lagi kepada Tuhan dan kembali kepada firman-Nya Tuhan. Dan Alkitab juga memberi kesaksian yang sungguh luar biasa tentang Raja Hizkia ini. Dikatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan, ia berpaut kepada Tuhan, ia tidak menyimpang daripadanya, dan ia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Karena itulah bagaimana Tuhan itu menyertai dalam setiap langkah dari Raja Hizkia. Dan melalui kehidupan Raja Hizkia ini kita melihat bahwa kekuatan seorang pemimpin itu tidak ditentukan oleh kemampuannya atau kedudukannya atau bahkan pasukan yang dimiliki. Tetapi bagaimana seorang pemimpin, kekuatan seorang pemimpin itu ditentukan dari hubungannya yang dekat dengan Tuhan dan bagaimana taat kepada firman Tuhan. Dan disinilah bagaimana pentingnya kita pakai yang namanya pedang roh dalam kehidupan kita, yaitu adalah firman Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 17 di situ dikatakan bahwa pedang roh adalah firman Allah. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita baca atau untuk kita ketahui saja Bapak Ibu, tetapi untuk menjadi pegangan hidup setiap hari dalam kehidupan kita. Pedang itu tidak akan berguna jika kita simpan begitu saja. Pedang itu harus dipegang, dilatih dan digunakan. Demikian juga firman Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar saja setiap hari Minggu, tetapi kita harus baca, kita harus merenungkannya, kita harus percaya dan tentunya kita harus melakukannya setiap hari. Ketika firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, firman itu akan bekerja, membentuk bagaimana cara kita berpikir, cara kita mengambil sebuah keputusan dan menolong setiap kita untuk kita tetap berjalan dalam kehendak-Nya Tuhan. Dan melalui Raja Hizkia ini kita belajar bagaimana pedang roh itu tetap bekerja di dalam kehidupan setiap kita umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan itu menolong kita untuk kita tetap teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Yang pertama, interpretasi yang pertama adalah firman itu menjaga kebenaran. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
keputusan Raja Hizkia ini untuk menghancurkan semua berhala itu bukanlah suatu keputusan yang mudah, Bapak Ibu. Apa yang ia hancurkan itu sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun, ya. Bangsa Israel itu sudah melakukannya selama bertahun-tahun, menyembah berhala selama bertahun-tahun. Bahkan ular tembaga yang dahulu itu pernah dipakai Tuhan sebagai alat mukjizat itu pun dihancurkan karena sudah beralih objek, ya, beralih fungsi sebagai penyembahan berhala dari bangsa Yehuda. Dan Raja Hizkia ini sangat memahami bahwa kebenaran itu tidak ditentukan oleh kebiasaan atau sebuah tradisi, tetapi melalui firman Tuhan. Dan disinilah bagaimana pedang roh itu sangat dibutuhkan, yaitu firman Tuhan itu sangat dibutuhkan. Firman Tuhan itu memotong setiap kompromi, ya, yang perlahan-lahan mulai masuk di dalam kehidupan kita. Seringkali dosa itu tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi terbentuk itu dari hal-hal yang kecil, lama-lama jadi kebiasaan. Misalnya, saya beri contoh bahwa misalnya kebohongan kecil yang kita lakukan, kita anggap itu cuma kebohongan kecil, tapi lama-kelamaan itu jadi kebiasaan. Akhirnya apa? Kita bohong. Kita melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau contoh yang lain, ya, kita mulai mengabaikan waktu doa kita atau baca firman. Ya, awalnya cuma bolong 1 kali, 2 kali, lama-lama jadi kebiasaan karena kita sibuk. Ya, kita tidak punya waktu lagi untuk kita baca firman, untuk kita lagi berdoa. Semua ini awalnya adalah hal-hal yang kecil, tetapi kita biarkan dan itu bisa mengakibatkan bahwa hati kita itu semakin tumpul, ya, terhadap suara Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan itu menjadi ukuran yang benar bagi setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu menolong untuk kita itu melihat apakah jalan yang kita tempuh itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukanlah hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Ayat ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan itu tidak berhenti hanya untuk kita dengar saja, tetapi harus diwujudkan melalui bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya tidak akan membawa kita pada perubahan. Sebaliknya, ketika firman itu ada di dalam kehidupan kita, ya, kita semakin dibentuk, ya, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ia tidak hanya tahu apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya, tetapi dia berani mengambil sebuah tindakan. Ia menghancurkan segala sesuatu yang menjauhkan bangsa Israel ini jauh dari Tuhan. Penyembahan berhala itu dihancurkan. Dengan demikian juga kita, Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, dalam kita mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tidak mudah berkompromi terhadap dosa, tetapi kita tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Yang kedua adalah firman itu memberi kita keberanian. Ya, kalau kita lihat, ya Bapak Ibu, setelah Raja Hizkia ini memilih untuk hidup menurut jalannya Tuhan, taat kepada Tuhan, apakah hidupnya akan mulus-mulus saja, Bapak Ibu? Tidak, Bapak Ibu. Justru ia harus menghadapi tantangan yang begitu besar, ya, yaitu adalah melawan bangsa Asyur. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Ya, Alkitab berkata bahwa maka Tuhan menyertai dia. Inilah Bapak Ibu yang menjadi sumber dari keberanian dari Hizkia ini, Raja Hizkia ini. Raja Hizkia berani menghadapi tantangan yang datang. Itu bukan karena ia merasa dirinya itu mampu, atau ia merasa bahwa pasukannya itu mampu, tetapi karena ia percaya Tuhan menyertai setiap orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Keputusan Hizkia untuk memberontak kepada Raja Asyur adalah keputusan yang sangat beresiko, Bapak Ibu. Pada waktu itu Raja Asyur, ya, kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat kuat dan banyak bangsa itu takut dan takluk di bawah kekuasaannya. Secara manusia, apa yang dilakukan Hizkia ini tampak suatu keputusan yang sangat berbahaya. Namun Raja Hizkia tidak membangun keberanian dirinya sendiri itu atas kekuatannya sendiri, atau dilihat dari kemampuan tentaranya, tetapi ia lebih memilih percaya kepada Tuhan daripada
kekuatan dari kehidupannya. Inilah yang membuat Raja Hizkia itu menjadi tangguh, Bapak Ibu. Sekalipun tantangan yang dihadapinya itu begitu besar, tetapi Raja Hizkia tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9, di situ dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan dan penyertaan Tuhan itu berjalan beriringan Bapak Ibu. Ketika seseorang itu berpegang pada firman Tuhan dan taat melakukannya, ia dapat melangkah dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan itu menyertai setiap kehidupannya. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu mulai jauh dari firman Tuhan, rasa takut itu mulai mempengaruhi kehidupannya, menguasai hidupnya. Dan seringkali tantangan terbesar kita itu bukanlah bagaimana keadaan luar, tetapi rasa takut yang ada di dalam hati kita. Kita takut gagal, kita takut untuk ditolak, kita takut menghadapi masa depan. Karena itu kita butuh pedang roh itu setiap hari. Ya, firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memegang kendali atas kehidupan kita Bapak Ibu. Meskipun keadaan itu bisa berubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita berpegang kepada firman-Nya, kita dapat melangkah dengan iman karena kita tahu Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Aplikasinya Bapak Ibu dalam kehidupan kita, ya melalui Raja Hizkia itu kita belajar ya bahwa hidup kita itu berpegang pada firman Tuhan. Bukan berarti tidak ada tantangan dalam kehidupan kita, ya, tapi bagaimana di tengah-tengah tantangan yang ada, firman itu menjadi pedang roh yang menjaga kita tetap hidup dalam kebenaran dan memberi kita keberanian untuk terus melangkah dalam kebenaran Tuhan. Caranya gimana Bapak Ibu? Ketika keadaan-keadaan di dalam kehidupan kita itu membuat kita merasa takut, merasa khawatir, ya, mungkin pergumulan hidup kita itu membuat kita merasa tidak percaya kembali kepada Tuhan, kepada janjinya Tuhan. Ya, yang kita bisa lakukan adalah ya kita datang kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Hanya karena ada masalah baru kita buka firman Tuhan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita mau memenuhi hati kita, hidup kita ya dengan firman Tuhan. Semakin kita memiliki hikmat, kita itu bisa mengambil keputusan dengan benar ya, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Mari kita belajar dari Raja Hizkia. Ia percaya kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, ia tidak menyimpang dari jalannya Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Karena itulah Tuhan itu selalu menyertai kehidupan Hizkia. Kiranya kita pun memiliki hati yang sama. Ya, tetaplah memegang pedang roh, yaitu firman Tuhan setiap hari. Bila firman itu menjaga kita dari setiap kompromi, menguatkan kita ketika rasa takut itu datang dan menuntun kita dalam setiap langkah sehingga kehidupan kita itu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bila setiap firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik mukjizat, kesembuhan atau pemulihan keluarga dan lain-lain, atau ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, bisa menghubungi kami melalui saluran WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami belajar dari Raja Hizkia Tuhan. Bagaimana kami dengan firman-Mu kami punya keberanian. Dengan firman-Mu kami punya kebenaran yang harus kami lakukan Tuhan. Agar setiap kehidupan kami ketika kami menghadapi tantangan yang ada, masalah yang ada di dalam kehidupan kami tetap teguh, tetap kokoh di dalam-Mu Tuhan. Kami tetap
melakukan sebagian dari firman-Mu, kami tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami tetap berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.